Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam belajar. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Sebelum lanjut, yuk di like, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Anak-anak cerdas, coba kalian perhatikan. Ketika kalian berada di dalam rumah, coba anak-anak lihat keluar jendela. Apa yang kalian lihat? Ya, matahari. Ada berapakah matahari itu? 1. Ya, betul, matahari itu ada 1. Kemudian coba kalian keluar rumah. Coba lihat ke atas, apakah kalian melihat matahari lagi? Ya, di luar rumah kita akan melihat matahari lagi. Padahal matahari hanya ada 1. Kemudian coba kalian ke tempat yang lebih luas, misalnya
taman, jalan, atau sebagainya. Coba kalian lihat ke atas. Apakah kalian melihat matahari lagi? Ya, padahal matahari itu hanya satu ya. Nah anak-anak, ini adalah perumpamaan bahwa begitulah Allah. Allah hanya ada satu, tapi ada di mana-mana dan kita rasakan kehadirannya. Jadi, meskipun anak-anak tidak melihat wujud Allah, anak-anak harus meyakini akan keberadaan Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, hanya satu. Di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99, salah satunya adalah Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa atau Maha Satu atau Maha Tunggal. Di dalam surat Al-Ikhlas yang sering kita baca setiap hari, dijelaskan bahwa Allah Maha Esa. Itu artinya Allah hanya satu, bukan dua atau tiga, apalagi banyak. Allah Maha Tunggal dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Coba anak-anak bayangkan, seandainya di dunia ini ada dua Tuhan, maka dunia ini tentu akan kacau. Karena dua Tuhan bisa jadi memiliki dua keinginan yang berbeda. Misalnya, Tuhan yang satu ingin matahari terbit dari barat, yang satu lagi ingin matahari terbit dari timur. Wah, bisa kacau dunia ini ya. Selain itu, di dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak dan Allah juga tidak memiliki ayah dan ibu. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak ada lawan dan tidak membutuhkan teman. Dan sehebat apapun makhluk, tidak ada yang bisa melebihi atau menyamai kekuasaan Allah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk yang ada di alam semesta ini. Anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa, maka segala ibadah yang kita lakukan hendaknya dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau untuk mendapatkan hadiah dari orang tua saja. Tapi niatkanlah karena Allah dan untuk Allah semata. Selain itu, kita juga tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Kita memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meminta kepada kuburan atau meminta pertolongan kepada dukun, karena itu bagian dari perbuatan syirik. Syirik adalah dosa besar. Pelakunya atau orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik. Musyrik tidak akan diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ih, serem. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu, kita juga tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, zodiak, atau ramalan bintang yang biasanya ada di majalah-majalah atau televisi, karena itu pun sama merupakan bagian dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setelah selesai sholat. Setelah kalian selesai sholat, jangan langsung pergi, tapi biasakanlah tetap duduk sejenak dan berzikir kepada Allah, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mendoakan kedua orang tua kita, serta berdoa memohon kepada Allah agar kalian dijadikan orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam belajar. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Sebelum lanjut, yuk di like, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Anak-anak cerdas, coba kalian perhatikan. Ketika kalian berada di dalam rumah, coba anak-anak lihat keluar jendela. Apa yang kalian lihat? Ya, matahari. Ada berapakah matahari itu? 1. Ya, betul, matahari itu ada 1. Kemudian coba kalian keluar rumah. Coba lihat ke atas, apakah kalian melihat matahari lagi? Ya, di luar rumah kita akan melihat matahari lagi. Padahal matahari hanya ada 1. Kemudian coba kalian ke tempat yang lebih luas, misalnya taman, jalan, atau sebagainya. Coba kalian lihat ke atas. Apakah kalian melihat matahari lagi? Ya, padahal matahari itu hanya 1 ya. Nah anak-anak, ini adalah perumpamaan bahwa begitulah Allah. Allah hanya ada 1, tapi ada di mana-mana dan kita rasakan kehadirannya. Jadi, meskipun anak-anak tidak melihat wujud Allah, anak-anak harus meyakini akan keberadaan Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, hanya 1. Di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99, salah satunya adalah Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa, atau Maha Satu, atau Maha Tunggal. Di dalam surat Al-Ikhlas yang sering kita baca setiap hari, dijelaskan bahwa Allah Maha Esa. Itu artinya Allah hanya 1, bukan 2 atau 3, apalagi banyak. Allah Maha Tunggal dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Coba anak-anak bayangkan, seandainya di dunia ini ada 2 Tuhan, maka dunia ini tentu akan kacau. Karena 2 Tuhan bisa jadi memiliki 2 keinginan yang berbeda. Misalnya, Tuhan yang satu ingin matahari terbit dari barat, yang satu lagi ingin matahari terbit dari timur. Wah, bisa kacau di dunia ini ya. Selain itu, di dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak, dan Allah juga tidak memiliki ayah dan ibu. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak ada lawan dan tidak membutuhkan teman. Dan sehebat apapun makhluk, tidak ada yang bisa melebihi atau menyamai kekuasaan Allah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk yang ada di alam semesta ini. Anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa, maka segala ibadah yang kita lakukan hendaknya dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau untuk mendapatkan hadiah dari orang tua saja, tapi niatkanlah karena Allah dan untuk Allah semata. Selain itu, kita juga tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Kita memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kita meminta kepada kuburan atau meminta pertolongan kepada dukun, karena itu bagian dari perbuatan syirik. Syirik adalah dosa besar. Pelakunya atau orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik. Musyrik tidak akan diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ih, serem. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu, kita juga tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, zodiak, atau ramalan bintang yang biasanya ada di majalah-majalah atau televisi, karena itu pun sama merupakan bagian dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setelah selesai sholat. Setelah kalian selesai sholat, jangan langsung pergi, tapi biasakanlah tetap duduk sejenak dan berzikir kepada Allah, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mendoakan kedua orang tua kita, serta berdoa memohon kepada Allah agar kalian dijadikan orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. For the rest of my life,